Selamat pagi ya. Semoga semua Anda sehat semua ya. Jaga kesehatan, minum vitamin. Kondisi cuaca mulai berubah ya. Dari semalam kalau di Jakarta sih hujan terus ya. Hujan terus sampai sekarang pun hujan. Jadi sudah masuk musim hujan. Bohlam yang kita tawarkan kembali adalah tipe GL3 ya. Lebih ke arah GL3. Kenapa? Karena bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca, segala musim, segala kondisi jalan ya. Anda bisa memakai bohlam ini di kondisi biasa, yaitu kondisi jalanan kering. Anda bisa memakai bohlam ini di kondisi jalanan basah, jalanan hujan, jalanan kabut ya. Karena sekarang Indonesia atau saya berposisi di Jakarta sudah masuk di musim hujan ya. Semalam hujan terus, walaupun hujannya tidak kencang, tapi membuat jalanan basah ya, membuat jalanan jalanannya jadi basah, jadi mengganggu penglihatan Anda di jalan ya. Oke. Ini bohlam JL3 ya. Apa sih itu JL3? JL3 adalah bohlam 3 warna ya. Bisa 3 warna. Kenapa bisa 3 warna? Kenapa bisa 3 warna bohlam ini? Bohlam ini mempunyai 2 buah chip ya. Dia mempunyai 2 buah chip yang bisa berubah warna. Kenapa bisa berubah warna? Ya karena ada 2 buah chip ya. Di sini ada chip kuning dengan ada chip putih. Bohlam ini anatominya sama seperti halogen H4. Jadi kalau Anda bertanya, "Pak, fokusnya bagus nggak?" Saya jamin bagus ya. Karena anatominya sama seperti halogen. Bentuknya sama seperti halogen. Ada payungnya, ini untuk bagian low beam, ini untuk bagian high beam ya. Sama seperti halogen. Anda lihat sendiri. Ya, kalau Anda mau hasil outputnya bagus ya Anda harus cari bohlam yang anatominya sama seperti halogen. Bukan asal beli LED. Banyak orang asal beli LED mengejar harga murah ya, tapi hasil outputnya nggak bagus. Bohlam ini mempunyai 2 buah chip, low beam ya dan chip high beam. Low beamnya bisa berubah warna. Karena ada 2 buah. Warna kuning dengan warna putih. Anda bisa menyalakan chip kuningnya sendiri, Anda bisa menyalakan chip putihnya sendiri. Jadi bisa nyala kuning, bisa nyala putih, bisa dinyalakan dua-duanya, yaitu menghasilkan cahaya putih kuning. Sedangkan lampu jauhnya yang bagian belakang sini tetap warna putih. Ya. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi pertama kali nyala akan warna putih. Anda matikan, nyalakan kembali, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Kalau lampu jauhnya tetap warna putih ya. Lampu jauh tetap warna putih. Jadi sangat mudah ya untuk mengubah warnanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Nah, Anda bisa pakai warna putihnya pada saat jalanan kondisinya biasa, kering. Anda bisa nyalakan warna putih kuningnya di kondisi Anda butuh penerangan ekstra. Jadi misalnya kalau kondisinya gelap, Anda mau nyalakan, butuh penerangan lebih terang, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Nah, Anda bisa pakai warna kuningnya pada saat hujan, jalanan basah, atau kabut. Kenapa? Karena warna kuningnya spektrumnya lebih peka terhadap mata kita ya. Lampu jauh tetap warna putih. Jadi bohlam ini 3 warna di order untuk Avanza 2017 ya. Dan satu lagi ini di order untuk Nissan Serena yang bukan yang terbaru ya. Pokoknya untuk Nissan Serena yang halogen H4. Sama putih, putih kuning, kuning. Lampu jauhnya akan tetap warna putih ya. Bohlam ini 3 warna paling terang. Saya ngomong apa adanya, to the point, paling terang. Karena kenapa? Dia real 30 watt. Belum ada yang lebih terang daripada ini ya. Ini paling terang saat ini di tahun 2021
ya. 3.500 lux maksimum. Jadi kalau kita ukur dengan alat ukur yang namanya luxmeter, di depan sini ada luxmeter, di sini ada patokannya. Halogen H4 kita nyalakan, terbaca di luxmeter itu 1000 lux. Sedangkan bohlam ini bisa menghasilkan 3.500 lux. Jadi bohlam ini lebih terang 3,5 kali dari halogen standar 55. Ya. Jadi bohlam ini lebih terang, dan ini paling terang di kelas 3 warna. Belum ada yang lebih terang daripada ini. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Wattnya sudah gede 30 watt, tetapi harus stabil, tidak boleh ngedrop. Kalau ngedrop itu juga nggak bagus, ya. Jadi wattnya besar, harus stabil, tidak boleh ngedrop, ya. Penting. Karena banyak LED yang di pasaran Anda ditunjukkan doang wattnya besar, saat dinyalakan doang sebentar, oh terbaca arusnya gede, wattnya gede, oh jadi wattnya segitu. Padahal banyak bohlam di pasaran, ya, baru dinyalakan 5 menit dia sudah turun wattnya. Kenapa turun? Karena drivernya nggak stabil. Kedua, karena kepanasan, overheat. Kepanasan dia akan ngedrop. Ya, bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin, ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Ini penting. Kalau Anda beli bohlam yang fix fokus, Anda rugi pokoknya. Kenapa rugi? Karena Anda tidak bisa menggeser bayangan gelap, Anda tidak bisa mencari cut off, Anda tidak bisa mencari fokusnya, ya. Intinya Anda harus membeli yang LED yang bisa di adjustable. Kenapa? Ya tadi saya sudah sebutkan, karena kita mengkonversi dari reflektor tersebut punya halogen H4, kita mengganti ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Dari anatominya sudah memenuhi, ada payungnya, ya. Nah, soal fokus, kalau tidak bisa di-adjust, ya berarti tetap aja begitu. Nah, kalau Anda bisa diputar, Anda bisa arahkan jam 11, jam 12, atau 11.30. Itu penting, ya. Dan yang paling penting, barang Anda beli di saya akan kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Payungnya itu akan kita sesuaikan dengan masing-masing mobil. Untuk Toyota Avanza, untuk Nissan Livina, untuk Nissan Serena, segala macam kita akan sesuaikan. Makanya Anda beli LED di saya akan saya kalibrasi. Kenapa perlu yang namanya kalibrasi? Karena tiap-tiap mobil mempunyai bentuk reflektor yang berbeda. Nah, sedangkan LED-nya kita adalah mengkonversi dari halogen. Nah, tentu LED-nya harus kita setting supaya hasilnya maksimal. Seperti itu. Supaya cut off-nya bagus, outputnya tebal. Jangan sampai Anda beli LED tapi sinarnya itu ke atas pohon atau ke atas dashboard mobil orang. Anda pakai terang tapi menyilaukan orang, itu juga tidak bagus. Mengganggu namanya, polusi cahaya. Saya tidak mau Anda beli LED di saya tetapi polusi cahaya. Ya, jangan sampai Anda pakai terang tapi Anda tidak aman dan tidak nyaman. Tidak aman atau tidak nyaman artinya begini. Jadi Anda nyala lampu memang terang, tapi tidak nyaman. Nyaman mengganggu orang lain, menyilaukan orang lain. Jadi nanti Anda bisa diajakin ribut. Tidak aman. Anda ketemu polisi dak-dikduk. Kenapa? Lampu saya silau. Polisi berhak untuk menilang Anda kalau seperti itu menurut saya. Saya setuju sekali. Ya, ada undang-undang kalau lampunya silau tilang aja, Pak. Ya. Jadi makanya Anda beli sama saya, Anda mempunyai rasa aman dan nyaman. Kenapa? Karena LED-nya akan kita kalibrasi supaya tidak menyilaukan orang, tidak polusi cahaya. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin. Memang kepuasan tiap orang berbeda-beda, ya. Tapi setidaknya saya akan berbuat yang terbaik. Bohlam ini tidak storing, ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, karena banyak di pasaran LED yang storing. Storing itu bisa, yang paling terlihat, yang paling gampang, Anda nyalakan radio mobil Anda, pas lampu nyala radio mobil Anda mengecil suaranya. Radio mobil Anda suaranya kersek-kersek. Nah, itu namanya storing. Atau video mobil Anda lagi putar kamera mundur, lampu nyala, kamera mundurnya gambarnya goyang-goyang, nah itu storing. Nah, itu yang terlihat oleh mata kita atau terdengar oleh kuping kita. Yang tidak terlihat adalah misalnya Anda nyalakan lampu, mobil saya jadi lemot, mobil saya jadi berat gasnya. Nah, itu namanya storing. Jadi mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Memang tidak semua orang mengalami, tapi banyak juga yang laporan ke saya, Pak, sesudah saya pasang LED, kenapa mobil saya kok jadi lemot? Ya, seperti itu. Nah, itu banyak kejadian seperti itu.
Nah, itu namanya LED-nya storing. Nah, LED yang bagus tidak storing, ya, seperti itu. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, drivernya di dalam. Driver di dalam jadi pemasangan lebih ringkes, ya. Pendinginan, soal pendinginan. LED ini berpendingin double Cooper PCB. Ada heatsink, ini namanya heatsink. Heatsink makin tinggi, makin gede, makin lebar, makin bagus. Ada namanya kipas, ya. Kipas di bagian sendiri, heatsink, dan ada batang tembaga, ya. Mobil H4 di Indonesia memasang harus menggunakan karet tutupnya, ya. Pasti ini ada, ya. Jadi karet ini original bawaan pabrik. Jangan diotak-atik, jangan dirobek. Anda tidak perlu beli-beli lagi merek lain. Pakailah karet original. Jadi pemasangan LED ini sangat-sangat PNP. Buat Anda yang beli di saya, kalau Anda nggak bisa pasang, kita akan pandu. Pemasangan 5 menit selesai, ya. Jangan sampai karet Anda jebol seperti ini, Anda robek. Jangan, tidak perlu Anda robek. Anda juga tidak perlu membeli karet baru. Anda nggak perlu beli karet-karet begini. Anda dibodohin sama pedagang kalau Anda disuruh beli. Nggak usah bro, pakailah karet original bawaan mobil, ya. Salah satu contohnya seperti ini hanya sebagai salah satu contoh. Bentuk bisa berbeda, tapi pakailah yang original bawaan mobil. Anda mau masang ini, lepas dulu. Sudah dilepas, klipin ininya, sudah klip dengan benar, baru karet masuk. Nah, karet sudah masuk, ya. Karet sudah masuk, bohlam baru masuk. Bohlam sudah masuk, ya. Anda pasang, putar, ya, mentokin jam 11 atau jam 12, nanti settingnya belakangan. Nah, saya mau menjelaskan di sini adalah bahwa di sini terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus. Heatsink makin terlihat makin banyak makin bagus, makin tinggi makin bagus. Kenapa? Karena si kipas angin akan berputar. Kipas angin akan berputar, dia akan meniup, angin akan keluar dari celah-celah heatsink. Jika Anda beli LED tanpa heatsink, artinya karet itu akan membungkus langsung di sini. Ya kan? Karena dia nggak ada heatsink, karena akan terbungkus langsung di sini. Kalau terbungkus langsung di sini, kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Nah, kalau kipas angin tidak bisa meniup angin, artinya LED Anda tidak ada pendinginan. Nah, LED Anda tidak ada pendinginan, artinya LED Anda panas. LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas, makin ngedrop wattnya. Makin panas, makin pendek umurnya. Makin panas, cahayanya makin menurun. Sedangkan Indonesia negara tropis, negara panas. Hujan saja tidak mungkin sampai suhunya 20 derajat. Ya, paling hujan mungkin agak adem 26, 25. Saya lihat di handphone saya Jakarta hari ini 26, 27. Biasanya kalau siang sekitar 31, 32 mungkin di handphone saya, ya. AccuWeather tuh aplikasi di Android, ya. 31, 30, ya. Hujan begini paling juga cuma 23, 24 paling rendah, ya. Kita kan negara tropis, ya. Kita berbicara saya di Jakarta. Ya, kalau mungkin Anda tinggal di Malang, tinggal di Lembang, tinggal di Dieng, ya itu berbeda. Tapi kita yang pukul rata saja kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan kan panas, ya. Nah, lingkungan kita panas. LED ini menghasilkan panas. Jika LED pendinginannya nggak bagus, artinya ya satu ngedrop, kedua umur pendek. Ya, udah umur pendek, cahayanya tidak terang lagi, ya seperti itu. Nah, ditambah lagi Indonesia negara macet. Makin macet, suhu ruangan mesin makin panas. Kenapa panas? Karena mobil tidak bergerak. Kalau mobil jalan, panas mesin kan akan tertiup angin dari depan, jadi panasnya pergi. Nah, Indonesia negara macet, makin panas. Jadi si LED ini kan kipasnya ini ada di ruangan mesin. Suhu ruangan mesin udaranya panas. Si kipas angin ada niup angin, bukan angin dingin yang ditiup, tapi angin panas. Makanya LED-nya makin panas. Nah, makanya banyak LED di pasaran ngedrop. Nah, kita tes aja di meja. Ya, kita tes nyalakan di meja. Misalnya kalau di meja saja sudah ngedrop, bagaimana Anda praktekin di mobil? Karena di mobil suhunya lebih panas dibandingkan kita berbicara di ruangan meja ini. Gitu ya. Nah, LED ini saya jamin stabil. Jadi Anda tidak perlu khawatir, ya. Banyak LED yang dites wattnya gede tapi pas pasang di mobil ngedrop. Ya, seperti itu. Nah, oke, ini di order untuk Avanza 2017 dan Nissan Serena. Habis ini akan kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Itu adalah berupa mangkoknya atau payungnya atau bukaan payungnya. Karena tiap-tiap mobil mempunyai desain reflektor yang berbeda, hasil outputnya juga akan berbeda. Ya, kita hanya berusaha semaksimal mungkin supaya outputnya lebih
bagus. Seperti itu. Ya, Anda sudah beli di saya, Anda sudah keluar uang, ya tentu saya juga harus kerja untuk Anda supaya hasilnya maksimal, ya, seperti itu. Semoga Anda bisa puas hasilnya. Karena saya bukan sebagai pedagang LED yang asal jual, ya, saya mengkalibrasi, saya men-setting supaya outputnya istimewa. Seperti itu, ya. Jadi makanya Anda sudah beli, silakan fotokan depan mobilnya, kirimkan ke saya, ya. Kalau untuk mobil kayak Avanza, Innova, kita mah udah hafalan lah, karena itu mobil kacang goreng, ya, sejuta umat. Nah, misalnya kalau mobilnya Anda seperti mobil yang aneh-aneh yang belum punya, ya itu yang kita kadang-kadang agak ribet, agak lama untuk kalibrasinya, ya. Dan saya pastikan bahwa ini low beamnya titik fokusnya ada di reflektor low beam, high beamnya ada di posisi reflektor fokusnya ada di posisi reflektor high beam. Jangan sampai payung ada tapi posisi ininya ada di high beam, jadi sinarnya ke atas. Nah, kalau sinar ke atas begitu, banyak orang menyetel headlampnya diturunin pakai obeng diputer. Itu salah, ya. Jadi saya berharap, ya, Anda beli lampu di saya adalah PNP. PNP itu dalam arti Anda tidak perlu mengadjust tinggi rendahnya reflektor lampu. Dengan catatan bahwa sorotan reflektor lampu Anda benar waktu pakai halogen. Jadi kalau reflektor lampu Anda sorotannya sudah benar waktu memakai halogen, Anda memakai LED ini langsung PNP. Anda tidak perlu setel-setel tinggi rendah. Ya. Nah, kalau ada bengkel yang mensetel, sudah pasang LED disetel turun, itu adalah salah. Kenapa? Karena LED ini cut off-nya akan sama seperti halogen. Saya menjamin itu. Ya, saya menjamin itu cut off-nya akan sama seperti halogen. Terutama warna putihnya akan sangat cakep. Karena kenapa? Posisi chip putih ada di bawah cut off-nya. Lebih bagus. Kalau kuningnya memang agak glare, tapi nggak apa-apa. Karena kuning ditaruh di atas memang untuk dalam kondisi hujan atau kabut, ya tentu kita butuh lebih pandangan terbuka. Tapi kalau Anda ingin kuningnya cut off-nya lebih bagus, nggak masalah, bisa. Ini dibuka, pakai obeng, dibalik. Jadi kuningnya di bawah, bisa. Makanya LED ini sangat enak, PNP. Anda maunya bagaimana, kita tinggal ngikutin. Gitu ya, tapi untuk Anda yang diutamakan adalah warna putih. Karena kenapa? Musim hujan tidak tiap hari hujan, bener nggak? Musim hujan tidak tiap hari hujan, jadi masih ada kondisi jalanan tidak hujan, warnanya putih. Nah, tentu diutamakan warna putih. Tetapi kalau Anda mungkin tinggal di daerah yang kota hujan, misalnya yang tiap hari hujan, Anda butuh yang kuningnya lebih ini, nggak apa-apa, tinggal dibuka, dibalik, bisa kok. Nah, untuk kayak begitu Anda silakan WhatsApp saya 089826933838. Kita akan memberikan tutor, memberikan panduan ya untuk Anda, supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi Anda beli di saya bukan hanya jualan barang kita, tetapi Anda ada istilah konsultasi, ya, free, gratis. LED ini driverless, ya, drivernya di dalam sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket, ya, sangat PNP. Dari karetnya PNP, tidak perlu dirobek-robek, tinggal colok soket, ya, sangat mudah lah pemasangannya, tidak menyulitkan Anda. Untuk Anda orang awam pun saya rasa bisa, ya. Oke. Kita akan kalibrasi ini untuk Avanza 2017 dan Nissan Serena. Oke, terima kasih.